sore para pemirsa delegasi TV di seluruh tanah air Republik Indonesia. Menanggapi keberadaan TBPP, Tim Bupati Percepatan Pembangunan yang ada di Kabupaten Samosir, kami dari Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Keluarga Samosir DPP Poksa, yaitu saya sendiri Johannes Pestanggang SPD MSI, Ketua Umum DPP Poksa, didampingi di sebelah kanan saya Saudara Dr. Andos Hotman Situmorang MM. Selamat sore. Sebagai Wakil Ketua Umum DPP Poksa, bersama di sebelah kiri saya Saudara Agner Simbolon ST. Selamat sore. Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Poksa. Dalam kesempatan ini menyampaikan berbagai hal tentang keberadaan TBPP sebagai suatu hasil keputusan DPP Poksa yang disampaikan Saudara Wakil Ketua Umum DPP Poksa. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore juga kami sampaikan kepada semua pemirsa delegasi TV. Saya berterima kasih sebagai Wakil Ketua Umum diberikan kesempatan untuk membacakan tanggapan Poksa terhadap keberadaan TBPP di Kabupaten Samosir. Dan kami juga sebagai pecinta rakyat Samosir, dan saya juga yang pernah sebagai pejabat di Kabupaten Samosir merasa terpanggil secara pribadi maupun secara organisasi untuk memberikan tanggapan atas keberadaan TBPP di Pemkab Samosir. Dari hasil survei kami di lapangan, kami menemukan temuan-temuan sebagai berikut. Karena ini adalah merupakan hasil keputusan rapat DPP Poksa, maka untuk menjaga keakuratannya, saya kira akan lebih baik saya bacakan. Dalam hal ini kami menganggap bahwa pengangkatan dari staf khusus menjadi TBPP yang disingkat TBPP ini, yaitu Tim Bupati Percepatan Pembangunan di Pemkab Samosir, kami melihat pada dasarnya tugasnya melemahkan, bahkan tumpang tindih dengan pekerjaan OPD dan staf ahli yang sudah ada di kantor Bupati Samosir. Kenapa kami katakan demikian? Karena TBPP yang ada saat ini langsung bertanggung jawab kepada Bupati tanpa melalui Sekda. Artinya kami menganggap ini double job dengan OPD. Padahal TBPP menurut kami adalah tenaga honorer di bawah sekretaris daerah. Kemudian TBPP Kabupaten Samosir selama ini tidak mempunyai program kerja yang membantu program bupati karena sudah dikerjakan oleh masing-masing OPD. Kemudian mengenai penggajian TBPP di Kabupaten Samosir, kami melihat tidak ada dasar hukumnya atau peraturan apa yang dipakai, yang berlaku dalam hal pemberian honorarium Pemkab Samosir. Artinya kami dengar bahwa besaran honor untuk honorarium di Pemkab Samosir adalah lebih kurang 1.500.000 per orang per bulan. Jadi apa dasarnya honorarium penggajian TBPP Kabupaten Samosir sebesar 17 juta rupiah, yang hampir melampaui gaji yang diterima oleh para kadis Eselon 2, bahkan sampai Sekda Kabupaten Samosir. Padahal TBPP itu bukan ASN, hanya tenaga honorer yang diangkat oleh Bupati. Kemudian juga kami mendengar bahwa pengangkatan Eselon 2, dalam hal ini pejabat tinggi Pratama, ada
beberapa yang melanggar semua aturan yang berlaku. Karena faktanya kami dengar ada yang diangkat menjadi pejabat tinggi pratama atau kepala dinas, dari jabatan fungsional langsung menjadi jabatan struktural, yaitu kepala dinas. Apakah itu tidak diketahui oleh bupati atau sengaja melabrak semua aturan yang ada di negara kita ini? Itulah sebagai pengantarnya. Oleh karena itu, izinkanlah saya sebagai Wakil Ketua Umum DPP Poksa membacakan keputusan rapat. Saya bacakan. Keputusan rapat Forum Komunikasi Keluarga Samosir yang disingkat dengan Foksa. Keputusan nomor 002/5 Romawi /2022 tanggal 21 Mei 2022 tentang evaluasi terhadap tim Bupati Percepatan Pembangunan yang disingkat dengan TBPP Kabupaten Samosir tahun 2022. 1. Nama tim Bupati Percepatan Pembangunan atau TBPP yang sebelumnya disebut dengan staf khusus, dan perubahan nama ini tentu ada alasan yang jelas. Walau demikian, untuk lebih mempertegas, maka TBPP perlu diubah menjadi Tim Bupati untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disingkat dengan TBP3D. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disingkat dengan RPJMD tahun 2021-2026. Yang ketiga, perlu ada aturan yang mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja TBPP. Yang berikut nomor 4, TBPP adalah tim yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran, pertimbangan kepada Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan. Yang kelima, TBPP merupakan tim kerja yang tidak membawahi perangkat daerah atau OPD dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ke Bupati, harus melalui sekretaris daerah. Yang keenam, TBPP harus bertugas. Ini yang selama ini kami tidak melihat. Yang pertama, A, memberikan nasihat dan pertimbangan dalam percepatan pelaksanaan pembangunan daerah. Itu harus. Yang B, memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Samosir. Yang berikutnya, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Yang ketujuh, TBPP dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan perangkat daerah atau OPD setelah mendapat izin dari Bupati. Jadi tidak boleh langsung. Setelah mendapat izin dari Bupati, melalui, itu pun mendapat izin harus melalui sekretaris daerah. Berikutnya, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin di atas yang ketujuh, TBPP dapat mempunyai fungsi pertimbangan, saran, dan rekomendasi, supervisi, dan pelaporan. Yang kesembilan, seharusnya pengangkatan TBPP harusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendidikan formalnya, kemudian ahli pada bidang tertentu sesuai dengan tugasnya. Yang berikutnya, riwayat hidupnya, kemudian pengalaman kerjanya. Jadi ini sebagai dasar lah untuk mengangkat TBPP. Artinya tidak boleh sembarangan karena sesuatu hal atau like and dislike. Yang ke-10, wewenang TBPP ini ada batasannya. Mestinya seorang TBPP itu, satu, mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam perangkat daerah terkait maupun dari pihak yang tidak terkait, pihak yang lain. B,
melaksanakan koordinasi atau wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya atas izin bupati melalui sekretaris daerah. 11. TBPP seharusnya bertanggung jawab atas A. Kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan itu, karena itu adalah dari beliau. B. Kebenaran dan ketepatan pertimbangan dalam pemberian saran. C. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi dan upaya pemecahan masalah, serta keaslian hasil kerja yang disampaikan. Tidak boleh ya imitasi, meniru dari yang lain, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di Samosir. Yang ke-12, kewajiban TBPP yaitu A. Menaati dan melaksanakan tugasnya, jadi ini harus dikontrol. B. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan. C. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Serta membuat laporan tertulis hasil kerja secara berkala kepada bupati melalui sekretaris daerah paling sedikit 1 kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diminta oleh pimpinan atau bupati. 13. TBPP dalam pelaksanaan tugas harus dikoordinasikan oleh bupati melalui sekretaris daerah. Jadi harus dikoordinasikan dulu sama bupati. Tidak TBPP ini suka-sukanya ke semua OPD, harus dikoordinasikan oleh bupati. 14. Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas TBPP dilakukan dengan mengadakan presentasi atau pemaparan di hadapan bupati dan atau para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Artinya kalau memang hasil temuannya, hasil surveinya ini memang dianggap perlu, ini harus terlebih dahulu dipaparkan, berpresentasi dulu TBPP itu. Jangan hanya duduk aja dan memberikannya secara administrasi, tapi harus mampu mempresentasikannya, memaparkannya di depan semua pejabat atau OPD di Kabupaten Samosir. Dan ke-15, hasil laporan TBPP menjadi hak milik pemerintah daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin pemerintah daerah. Nah, ini lagi yang perlu, bahwa masa kerja TBPP itu adalah 1 tahun. Jadi harus di-SK-kan dia setiap tahun. Tidak seperti sekarang ini, diangkat sekali selama bupati di situ, dia terus TBPP tanpa ada evaluasi. Jadi masa kerjanya itu dalam SK yang dikeluarkan bupati hanya 1 tahun. 17. TBPP dapat diangkat kembali untuk masa berikutnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Nah, kalau dianggap misalnya memang ini sangat urgen dan sangat perlu, bisa di-SK-kan kembali oleh bupati. 18. Pemberhentian TBPP dilaksanakan oleh bupati. Jadi TBPP bisa di tengah jalan diberhentikan. Ya. 19. TBPP diberhentikan apabila, nah ini kalau misalnya mau bupati memberhentikan, ada alasannya. Pertama, tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memenuhi kewajiban. Jadi tadi sudah jelas apa tugasnya dan apa kewajibannya. Jika memang itu tidak bisa dilaksanakan secara personal maupun secara kelompok orang yang diangkatnya itu, maka dia dapat diberhentikan oleh bupati. B. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Nah, jadi ada evaluasi. Ketika seseorang itu diangkat menjadi TBPP, harus dilihat cakapkah dia, mampukah dia mengerjakan tugasnya. Kalau tidak, ngapain habis anggaran APBD kita membayar gajinya itu. C. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan tim bupati untuk percepatan pelaksanaan pembangunan daerah. Kemudian yang berikutnya, kalau dia merasa tidak mampu, sewajarnya mengundurkan diri. Yang berikutnya, TBPP berhenti apabila masa kerja berakhir, berikutnya meninggal dunia dan berhalangan tetap. Nah, ini sudah biasa ini. 21. Agar tidak terkesan melemahkan tugas dan tumpang tindih tugas OPD, maka perlu ada penjelasan dasar pengangkatan TBPP, ya, supaya jangan tumpang tindih di sini maksudnya dengan OPD, maka perlu ada penjelasan dasar pengangkatan TBPP itu. Apa dasarnya diangkat dia, karena apa,
karena OPD-nya tidak mampu. Dijelaskan, ya, kenapa tidak mampu OPD yang diangkat tersebut. Maka ada penjelasan pengangkatan TPP itu, kenapa dia diangkat. Berikutnya yang 22, penggajian atau pemberian honorarium daerah telah diatur dalam suatu aturan di Pemkab Samosir yang angkanya sekitar 1.500.000 seperti yang saya katakan pertama tadi per orang per bulan, sehingga bila muncul besaran honorarium atau gaji sebesar 17 juta rupiah per orang per bulan, maka perlu ada aturan khusus tentang hal itu. Apa masuk dalam kategori honorarium atau apa namanya? Jadi jelas 17 juta ini dari mana dasarnya, regulasinya dari mana. Jika TBPP diberi honorarium atau gaji sebesar itu, maka perlu aturan dasar penggajiannya. Nah, inilah menurut kami. Kemudian 23, pekerjaan TBPP perlu dibuat jelas dan terukur sehingga dalam satu perencanaan pekerjaan tidaklah sama dengan apa yang dikerjakan oleh OPD dan staf ahli, tidak tumpang tindih. Jelas memang dia sangat diperlukan. 24, pengangkatan pejabat OPD ada mekanisme dan standar yang berlaku dalam suatu pemerintahan, maka hal itu bukan tugas dari TBPP. Nggak boleh TBPP mencampuri tentang pengangkatan pejabat OPD, baik kehadirannya sebagai tim penjaringan ataupun tim penilai atau tim apapun namanya itu. Tidak ada wewenang yang honorer yang dianggap bupati untuk menentukan siapa pejabat OPD. Ya. Yang terakhir, ya, 25, berdasarkan hal yang kami uraikan di atas, maka perlu tidaknya TBPP berada di tangan bupati, sehingga kehadiran TBPP tidak menjadi materi pembicaraan hangat oleh masyarakat Samosir atau masyarakat asal Samosir. Dasar hukum pembentukan TBPP perlu bupati sampaikan secara terbuka dengan uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas dan terukur. Demikianlah para pemirsa kami yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan tentang keputusan rapat Forum Komunikasi Keluarga Samosir atau POKSA tentang evaluasi terhadap tim Bupati Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Horas. Saudara pemirsa delegasi TV dimanapun berada, kami dari Dewi Poksa telah menyampaikan berbagai hal tentang keberadaan tim Bupati Percepatan Pembangunan yang saat ini ada di Kabupaten Samosir. Maka saksikan kami berikutnya. DPP Poksa akan memberikan penyampaian secara lisan melalui delegasi TV pada materi dan fokus pembicaraan yang berbeda. Untuk ini kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Salam Poksa untuk kita semua. Maju terus dan sejahteralah Samosir. Horas.